Kebanyakan orang Indonesia mungkin sudah akrab dengan buah kurma. Buah dengan rasa manis legit ini sangat dicari-cari terutama saat bulan puasa. Tahukah Anda apa kebaikan kurma yang berasal dari negeri Arab ini? Kurma adalah jenis buah yang bisa tumbuh kapan saja sepanjang tahun. Buah ini sering dipanen pada musim gugur atau awal musim dingin di negara asalnya. Alasannya karena di musim dingin buah ini berada dalam kondisi paling segar. Buah yang juga sering disebut sebagai buah nabi ini nyatanya kaya nutrisi yang menguntungkan. Secara umum kandungan utama dari buah ini adalah karbohidrat sederhana 17%, terutama gula seperti sukrosa dan fruktosa. Kurma kaya akan asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karoten, fenolik, flavonoid, dan antisianin. Sebenarnya ada ribuan varietas kurma di dunia ini. Namun secara umum kurma dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kurma lunak, semi lunak, dan kering. Kurma coklat keriput yang selama ini kita sering temui di bulan Ramadan merupakan versi keringnya. Buahnya disebut kering bukan karena sengaja dikeringkan di bawah sinar matahari layaknya buah-buahan kering lainnya. Namun kurma tersebut sebetulnya sudah matang dan siap panen, tetapi cenderung dibiarkan untuk dipanen terakhir sehingga mengandung sedikit air. Ada banyak manfaat buah kurma untuk kesehatan. Di antaranya adalah kurma merupakan sumber serat makanan yang baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, tergantung pada varietas dan tahap kematangannya. Sekitar 6,4 hingga 11% kandungan kurma terdiri dari serat, terutama jenis yang tidak larut. Makanan yang kaya akan jenis serat tidak larut dalam membantu memadatkan feses dan melancarkan pencernaan. Namun di sisi lain, kandungan fenolik yang tinggi dalam buah ini dapat membantu membersihkan usus sehingga berpotensi menurunkan risiko kita terkena kanker usus. Dan tidak hanya itu saja, buah kurma dapat menjadi pilihan alami dalam memelihara mukosa lambung ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kurma memiliki sifat anti radang dan protektif, sehingga menjaga lambung tetap sehat selama bulan Ramadan. Walaupun rasanya manis, makan buah ini tidak semerta-merta langsung meningkatkan risiko kita terkena diabetes. Justru kandungan serat dalam buah nabi ini akan membantu kita mengurangi risiko diabetes. Pasalnya, serat tak larut dicerna lebih lambat di dalam perut sehingga membantu tubuh lebih baik mengontrol kadar gula darah. Dan sebuah penelitian menunjukkan bahwa buah ini mempunyai indeks glikemik yang rendah. Buah ini tidak langsung melonjakkan kadar gula darah setelah makan. Selain dapat mencegah risiko penyakit diabetes, buah kurma dapat bermanfaat untuk memelihara dan menjaga kesehatan tulang. Hal ini karena buah ini mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium yang dibutuhkan dalam penyusunan struktur tulang. Contohnya, magnesium dapat membantu menjaga kepadatan mineral tulang dan mencegah osteoporosis. Mangan juga merupakan mineral penting yang mendukung kerja enzim pembentukan tulang. Buah kurma ini juga dapat membantu mencegah anemia. Anemia adalah penyakit yang ditandai dengan kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika tubuh kekurangan zat besi, produksi sel darah merah pun dapat terganggu. Akibatnya tubuh akan kekurangan pasokan oksigen. Untungnya buah nabi ini mengandung zat besi tinggi sehingga baik dijadikan sebagai sumber makanan untuk mencegah anemia.
Kurma mengandung banyak vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung kita. Magnesium dan kalium misalnya dapat membantu menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih sehat. Ditambah lagi kandungan serat dalam buah nabi ini juga bermanfaat untuk mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Buah ini ternyata mengandung antioksidan dalam asam fenolik yang terkenal karena sifat anti radangnya. Dan asam fenolik dipercaya dapat membantu menurunkan risiko kita terkena hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Para ahli merekomendasikan untuk makan buah ini setidaknya 2 kali seminggu untuk memelihara kesehatan jantung kita. Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh serta gangguan kinerja sistem imun. Namun buah kurma yang mengandung flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik yang merupakan jenis antioksidan untuk membantu menangkal radikal bebas. Antioksidan juga dapat membantu melindungi sel dan jaringan tubuh dari stres dan peradangan kronis yang memicu berbagai risiko penyakit. Selain itu, karotenoid dapat mengurangi risiko gangguan pada mata terkait penuaan seperti degenerasi makula. Sebuah studi menemukan bahwa buah ini berpotensi menghambat produksi protein pemicu peradangan bernama interleukin 6 di otak. Kadar IL-6 yang tinggi di dalam otak sering dikaitkan dengan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selain itu, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa buah ini bermanfaat mengurangi aktivitas protein beta amyloid yang dapat membentuk plak di otak. Ketika plak menumpuk di otak, mereka dapat mengganggu komunikasi antara sel-sel otak dan akibatnya menyebabkan kematian sel otak. Kematian sel otak adalah salah satu penyebab munculnya penyakit Alzheimer dan demensia. Dan penelitian lain pada tikus juga membuktikan kebaikan buah ini untuk mempertajam daya ingat dan peningkatan kemampuan kognisi. Kurma mengandung beragam zat gizi untuk menjaga kesehatan, namun tetap batasi konsumsinya paling tidak 1 hingga 2 butir per hari agar terhindar dari efek samping seperti diare atau perut kembung jika makan terlalu banyak. Sebanyak 100 gram kurma yang dikeringkan mengandung kalori 284 kilokalori dan 76 gram karbohidrat. Ini menjadikan kurma sebenarnya sebagai makanan yang tinggi kalori. Dan di sisi lain, buah ini juga tinggi serat dan protein jenis tak larut. Kandungan 2 jenis gizi tak larut yang lebih tinggi ini membantu kita merasa kenyang lebih lama. Itulah kenapa kurma bisa kita jadikan buah camilan dalam diet sehari-hari. Namun ingat, jangan sampai terlena memakannya berlebihan. Ada baiknya kita tetap menjalani pola makan sehat serta rutin olahraga agar usaha penurunan berat badan sukses tanpa masalah lanjutan. Kenapa kurma difavoritkan sebagai makanan berbuka puasa? Salah satu alasannya adalah karena buah ini tinggi gula, sehingga bisa membantu menaikkan kadar gula yang sempat merosot turun setelah 7-8 jam tidak makan. Namun buah ini juga mengandung banyak air untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang seharian. Manfaat ini terutama bisa kita dapat dari mengkonsumsi buah yang muda dan segar berwarna hijau atau kuning. Buah yang sudah tua umumnya tidak mengandung begitu banyak air. Ibu-ibu hamil dianjurkan untuk makan buah ini di usia kehamilan akhir atau trimester 3 karena sebuah penelitian melaporkan bahwa wanita yang makan 6 buah kurma sehari selama 4 minggu berturut-turut sebelum HPL-nya mengalami pembukaan. Dan juga karena lama waktu bersalin antara wanita hamil yang rajin makan buah nabi ini dilaporkan 7 jam lebih cepat daripada yang tidak. Hal ini karena buah kurma mengandung zat-zat aktif tertentu yang bisa memicu produksi hormon oksitosin. Hormon ini dapat meningkatkan sensitivitas rahim dan memulai kontraksi.